Tapi pun, halo apa kabar pemirsa? Tim redaksi Sigar 7 menyiapkan sejumlah berita hari ini, diantaranya ASN Pemkab Tanggamus ditangkap Satres Narkoba Polres Tanggamus karena mengkonsumsi sabu. Saya Rosa Lavenia, berikut Sigar 7 selengkapnya. Kita awali Sigar 7 dari Kabupaten Lampung Utara. Pemirsa, dua bangunan milik Pemkab Lampung Utara yang belum selesai pengerjaannya kini dalam kondisi terbengkalai. Belum dapat dipastikan apakah pengerjaan bangunan ini akan dilanjutkan tahun 2021 mendatang. Bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi ini sudah 3 tahun ini belum selesai dikerjakan. Bangunan 2 lantai ini semula akan dijadikan kantor perpustakaan dan arsip daerah. Belakangan diketahui gedung ini akan dijadikan kantor Dinas Komunikasi dan Informasi. Pengerjaan bangunan diperkirakan baru mencapai 50%. Kondisi terlihat memprihatinkan. Kondisi yang sama juga terjadi di Gedung Pusiban Agung yang terletak di Jalan Etsiko Siomi, Stadion Sukung. Bangunan ini diperbaiki tahun 2017, namun pengerjaan hingga sekarang belum selesai. Pusiban Agung akan digunakan sebagai gedung serbaguna. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lampung Utara tidak mengetahui besaran anggaran yang digelontorkan untuk membangun gedung perpustakaan dan rehab Pusiban Agung. Dinas PUPR juga belum dapat memastikan apakah pembangunan kedua gedung itu akan dilanjutkan, tergantung kondisi keuangan daerah. Dan langkah ke depan terkait bangunan tersebut itu mau dijadikan apa? Akan diteruskan atau memang akan dirubuhkan? Nah, itu rencananya, itu saya dengar informasi sementara untuk gedung perpustakaan itu mau dijadikan kantor Kominfo. Mau saya rencanakan untuk 2021. Berapa anggarannya, Pak? Nah, anggaran kira-kira saya perkirakan itu sekitar 800. Perkiraan ya, masih perkiraan. Pak, terkait bangunan Pusiban Agung yang sampai saat ini juga tidak dipergunakan, bahkan sudah berapa kali direhab ya? Direhab ya. Nah, untuk itu juga, untuk Pusiban Agung sendiri, saya juga kurang paham juga, ya, nggak tahu sampai sekarang. Dan itu pun kenapa nggak dilanjut, saya nggak kurang paham. Cuma sudah ada untuk menyelesaikan itu. Penerapan dana sekitar 500 untuk menyelesaikan ya, sama ininya halamannya semua, ya. Eviko Gantara, Sigar TV melaporkan. 1 tahun konsumsi sabu, oknum ASN Pemkab Tanggamus ditangkap Satres Narkoba Polres Tanggamus. Polisi juga menyita barang bukti 1 alat isap sabu dan 1 pipet. Oknum ASN Kesbangpol Tanggamus berinisial P harus berurusan dengan Polres Tanggamus karena kasus narkoba. Satres Narkoba Selasa malam menggerebek tersangka di perumahan Gria Abdi Negara. Tersangka mengaku mengkonsumsi sabu hampir 1 tahun. Saat dilakukan penggerebekan, tersangka tidak sedang menggunakan sabu. Polisi menemukan barang bukti alat isap sabu di dalam rumah. Tes urin tersangka positif mengkonsumsi sabu. Anggota bergerak berdasarkan laporan informasi tersebut. Kita baru amankan 1 orang inisial P. Ya, ingat, cuma 1 orang yang kita amankan. Karena saya lihat beredar bahwa isunya 3 orang, salah. Artinya kita amankan baru 1 orang. Dan pada saat di TKP sudah kita lakukan pemeriksaan urin. Dari hasil pemeriksaan urin positif. Namun itu hasil pemeriksaan sementara. Masih kita tindak lanjut dengan kita kirim ke UPTD untuk dari hasil lab. Untuk barang bukti yang kita amankan bekas bom, kemudian sama pipet, ya. Dari pengakuan tersangka urinnya positif. Dia mengakui bahwa menggunakan sabu itu hari Senin, bukan pada saat kemarin. Untuk kasus ini sendiri belum ada penerapan pasal. Asisten Bidang Administrasi Pemkab Tanggamus, Johnson Vanessa, belum mengetahui jelas kasus narkoba yang melilit ASN Kesbangpol. Jika benar ASN ditangkap karena kasus narkoba, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai PP 11. Bapak tadi sempat ke Polres, Pak, ya? Untuk memantau atau gimana, Pak? Memastikan? Memastikan, artinya menanyakan apa yang terjadi. Di sana tidak mendapatkan jawaban yang signifikan. Hanya memang benar ada katanya
diamankan. Siapa itu Pak yang diamankan Pak? Inisialnya PM. PM. itu kasih di Kesbang Pak ya? Benar. Oh, itu benar apa, Pak? mantannya ini Pak, anak mantan Kadis. kepala dinas di Capil Pak. Ya, benar. Jabatan dia sendiri apa Pak? Kasih Kasih apa Pak? Kasih bina ideologi. Oh, udah lama Pak di Kesbangpol Pak, si PM. Udah lama, cukup lama dari 2011. Pak, kalau terbukti Pak sangat kecewa nggak Pak dari instansi sendiri Pak? Oh ya sudah pasti loh. Sangat kecewa Pak ya? Sudah pasti ya. Cukup. Mario Simerio Rizawan, Sigar TV melaporkan. Polresta Bandar Lampung pemirsa menetapkan Wasekjen DPP Gerindra sebagai tersangka kasus penipuan. Kuasa hukum tersangka meminta Polresta menghentikan proses penyidikan. Tersandung perkara tipu gelap, Wasekjen DPP Gerindra Lampung Darussalam berstatus tersangka di Polresta Bandar Lampung. Darussalam menjadi tersangka setelah dilaporkan dengan laporan polisi nomor LP-B-405-11-2020-LPG-Resta Balam tanggal 18 Februari 2020. Kuasa hukum terdakwa Ahmad Handoko mengajukan surat ke Polresta Bandar Lampung agar menghentikan proses penyidikan. Kuasa hukum menyatakan kliennya tidak bersalah. Polresta menetapkan Darussalam sebagai tersangka karena tahun 2014 Darussalam mengenalkan Saleh kepada pelapor Nur Yadin untuk meminjam uang 500 juta rupiah. Kuasa hukum melayangkan surat ke Polresta karena memiliki 4 orang saksi yang menguatkan kliennya tidak bersalah. Di tingkat penyidikan ini, hari ini adalah kita akan membuat surat ke pihak kepolisian supaya pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Bandar Lampung untuk menghentikan perkara yang sedang diproses dengan tersangka Pak Darussalam. Kenapa kita minta perkara ini dihentikan atau di SP3? Karena pertama, sampai per hari ini kita sudah rasa cukup untuk membuktikan sebaliknya bahwa Pak Darussalam ini tidak bersalah. Apa yang mendasari bahwa keyakinan saya atau kami tim penasihat hukum Pak Darussalam ini tidak bersalah? Pertama, kita sudah menghadirkan bukti, surat, saksi dan ahli yang membantah dalil penetapan tersangka itu. Kalisa Zahara, Sigar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan menggelar mutasi pejabat eselon 3 dan 4 usai pelantikan Budi Utomo menjadi bupati definitif. Mutasi jabatan dilakukan memenuhi kebutuhan organisasi karena terdapat 11 pimpinan pratama yang kosong. Sekretaris Kabupaten yang juga Ketua Baperjakat Kabupaten Lampung Utara Lekok menyatakan mutasi jabatan akan dilakukan usai penetapan PLT Bupati Budi Utomo menjadi Bupati definitif. Mutasi jabatan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan. Untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama, mutasi melalui uji kompetensi dan rekomendasi Komisi ASN dan sistem seleksi terbuka. Sekda menyatakan mutasi atau rolling jabatan hal yang biasa dalam organisasi kepegawaian. Selain memenuhi kebutuhan organisasi, juga untuk penyegaran dan karir ASN. Mutasi pegawai itu biasa, hal yang biasa sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, sekarang ini ada 11 jabatan pimpinan tinggi Pratama yang kosong. Artinya kan harus segera diisi, berarti ada kebutuhan organisasi yang mendesak untuk segera mengisi jabatan-jabatan yang lowong, termasuk di dalamnya adalah eselon 3 dan 4. Dan artinya positif akan terjadi rolling? Pasti, saya pastikan iya, karena itu kebutuhan organisasi. Untuk waktunya sendiri Pak? Setelah pelantikan, kemudian ini akan dilakukan melalui mekanisme. Kalau jabatan pimpinan Pratama ini, kalau mutasi itu melalui uji kompetensi, ya atas rekomendasi Komisi ASN. Eviko Guantara, Sigar TV melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar pilkada. Pemirsa, jumlah daftar pemilih tetap Kota Metro untuk Pilwakot 2020 sebesar 115.844 pemilih. KPU menyiapkan 310 TPS untuk mengakomodir pemilih Pilwakot Metro 9 Desember mendatang.
Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Rapat pleno digelar bersamaan dengan penetapan DPT. Pleno KPU Metro menetapkan DPT sebesar 115.844 pemilih. KPU menetapkan 310 TPS pada Pilwakot 2020 untuk mengakomodir 115.844 pemilih Pilwakot 9 Desember. TPS tersebar di 22 kelurahan yang ada di 5 kecamatan sekota Metro. Rekapitulasi hasil rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari kecamatan yang sudah dilaksanakan 8 Oktober. Hari ini kita laksanakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan menuju DPT. Hari ini sudah kita tetapkan, disaksikan Bawaslu dan teman-teman PPK sekota Metro. Kita sudah tetapkan DPT Kota Metro 115.844. Anhar Saputra di Suranto, Siker TV melaporkan. Pemirsa, KPU Bandar Lampung gelar debat publik calon wali kota di Hotel Sheraton Rabu malam. Pada debat bertema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, 3 calon wali kota Bandar Lampung menyampaikan visi misi dan menjawab pertanyaan yang diajukan tim ahli. Calon wali kota Riko Menoza menyebut Bandar Lampung adalah kota yang memiliki keunggulan. Dengan potensi tersebut, kota Bandar Lampung harus menjadi kota yang modern dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Riko menilai potensi Bandar Lampung saat ini belum tergali maksimal, masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan. Kesejahteraan dengan membuka 100.000 lapangan kerja baru di sektor usaha, pelatihan wirausaha dan bantuan modal 5 juta rupiah bagi UMKM yang sudah ada ataupun baru termasuk kalangan milenial. Mengentaskan kemiskinan lewat bantuan pangan bergizi 2 juta rupiah per kepala keluarga per tahun, mewujudkan pendidikan yang unggul, meningkatkan kesejahteraan guru, memberikan bantuan senilai 2 juta rupiah per tahun bagi siswa kurang mampu, serta membantu pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Kita juga akan rebut kembali Piala Adipura, kita akan buat wajah kota menjadi indah, bersih, dan tertata, disertai ruang terbuka hijau di setiap kecamatan. Mari bersatu, wujudkan Bandar Lampung baru. Calon wali kota nomor urut 2 Yusuf Kohar menyampaikan visi misi membawa Bandar Lampung makmur, unggul, dan berkeadilan. Yusuf akan mencetak 10.000 wirausaha baru di Bandar Lampung dan mewujudkan infrastruktur lingkungan yang bersih dan rapi. Kalau untuk guru di swasta, kita tambah yaitu insentifnya supaya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ini lebih baik lagi. Ya kalau kita terus terang saja, bukan kita alergi dengan yang namanya flyover, tapi pembangunan itu harus betul-betul direncanakan dengan efisien dan efektif, dilaksanakan dengan efisien dan efektif, dan dikontrol secara efisien dan efektif. Seperti contoh, jangan sampai kita membangun flyover, tahu-tahu ruko di sekitarnya mati, ruko di sekitarnya banjir. Nah ini yang tidak boleh, Pak. Jadi kita memang harus ramah lingkungan, ramah yang namanya Calon wali kota nomor urut 3, Eva Diana, mengungkapkan dalam 10 tahun terakhir, pembangunan di Bandar Lampung sangat pesat. Eva akan melanjutkan berbagai program pro rakyat yang digulirkan Pemkot Bandar Lampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat semuanya. Dan tadi juga sudah bilang, kalau Pak Herman 3 periode mungkin semua kelar di Bandar Lampung. Karena pembangunan kota Bandar Lampung cukup besar. Nah nanti zamannya Bunda Eva, yang Pak Herman tidak bisa melakukan, nanti Bunda Eva melanjutkan. Dan semua sudah merata. Dan insya Allah minta doa restu dari seluruh masyarakat kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan Bunda Eva dan Pak Didi Amrullah bisa menjalankan dengan amanah. Apa yang sudah dilakukan Pak Herman akan kita lanjutkan. Yang sudah baik kita pertahankan. Yang masih agak kurang sedikit akan kita sempurnakan kembali. Fahru Rozi, Siker TV melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji meminta seluruh puskesmas yang menerima bantuan kendaraan roda 2 lebih meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Kesehatan Selasa 13 Oktober menyalurkan bantuan kendaraan dinas roda 2 ke seluruh puskesmas. Bantuan kendaraan dinas ini untuk menunjang operasional puskesmas keliling, langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Yanuar Fitrian, meminta puskesmas yang menerima bantuan kendaraan roda 2 lebih meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat. Selain memberikan bantuan kendaraan roda 2, Pemkab Mesuji rencananya akan memberikan bantuan mobil ambulan dan sarana prasarana kesehatan untuk seluruh puskesmas. Program Puskesmas Keliling bertujuan memberi pelayanan dasar ke masyarakat secara langsung seperti melalui posyandu, imunisasi, KIA, surveillance, dan pemberdayaan masyarakat. Juga saya sampaikan dari awal tadi bahwa barang ini mesti harus dirawat, terus kemudian nantinya ada ambulan. Tolong nanti juga dirawat juga, jangan sampai nanti barang-barang yang sudah kita beli tadi mahal-mahal seperti itu tidak dirawat. Salah satunya untuk jemput. Ya, jadi ini untuk yang ke gang-gang, artinya yang tidak bisa dimasuki dengan roda 4, itu nanti masuk pakai motor ini. Masih banyak kita masih membutuhkan, terutama tadi ya, yang disebutkan Pak Bupati tadi kaitannya dengan sarana dan prasarana. Ya. Terus kemudian sarana prasarana kesehatan, terutama misalnya kaitannya dengan ini tadi seperti misalnya kayak rumah sakit misalnya ya, rumah sakit itu masih banyak sekali yang mesti harus dibutuhkan, terutama misalnya kaitannya dengan sarana seperti alat-alat kesehatan, masih banyak sekali mesti harus kita penuhi. Sandi Putra, Siker TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, kunjungan kerja ke DPRD Lampung Tengah mempelajari penyusunan perda, pengelolaan sistem keuangan daerah, dan pencegahan. Rombongan Wakil Rakyat Ogan Komering Ilir diterima Sekretaris DPRD Lampung Tengah beserta staf di ruang rapat 2 kantor DPRD setempat Selasa siang 13 Oktober. Ketua DPRD Ogan Komering Ilir, Abdianto Fikri, menyatakan tujuan kunjungan kerja ke DPRD Lampung Tengah untuk belajar penyusunan Perda APBD 2021 sesuai PP 33. DPRD Oki juga sharing tentang pencegahan corona serta berdiskusi terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam rangka mendalami pembahasan Raperda APBD tahun 2021, karena banyak hal yang baru di APBD 2021 ini, nomenklatur struktur APBD beda dengan tahun sebelumnya. Maka itu kami perlu berkoordinasi sesama DPRD dalam rangka penyempurnaan Perda APBD di nantinya. Banyak hal yang kami perlu koordinasikan dalam rangka juga melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penanganan COVID, juga penanganan. Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli memaparkan kegiatan DPRD menggunakan panduan peraturan Bupati dan SOP yang ada, terutama mengenai anggaran perjalanan dinas. Mungkin kami melalui kajian-kajian, kami akan menaikkan dari pendapatan dari sektor tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, udah itu peningkatan reses, udah itu kami juga ada kegiatan sosialisasi Pemda, Raperda Pak, bukan Pemda Pak, kami Raperda, karena kalau Pemda kita tidak diizinkan, tidak bisa, itu kita dapat teguran, bahkan bisa temuan BPK. Apa yang kami naikkan nanti dibantu. Edi Suranto, Dedi Rianto, Siker TV melaporkan. Pemerintah Kota Metro berikan pembinaan 22 kelompok masyarakat mengembangkan potensi wisata. Pengembangan kemitraan pariwisata berisi pembekalan strategi menumbuhkan geliat wisata di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memberikan pembinaan 22 kelompok masyarakat sadar wisata Pokdarwis di Aula Hotel Aidea Grande Selasa pagi. Pembinaan bertujuan meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata di Kota Metro. Kegiatan ini merupakan program Pemkot Metro menumbuhkan semangat Pokdarwis di masa pandemi COVID-19.
Pemerintah berharap pengelolaan pariwisata dengan melibatkan masyarakat dapat menciptakan iklim pariwisata berkonsep simbiosis mutualisme. Ini tentang sosialisasi dan pembinaan kelompok sadar wisata Kota Metro tahun 2020. Kegiatannya adalah pemberian pengertian tentang pelayanan pariwisata, program pariwisata dengan dasar sabta pesona di waktu pandemi COVID ini. Kemudian kedepannya ada untuk kita adakan lomba lah tentang tempat-tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian mereka bisa melaksanakan kegiatan pariwisata di lingkungannya masing-masing supaya ekonomi ini berputar. Harapannya ya pariwisata ini di Kota Metro akan lebih berkembang, lebih baik, lebih tertata. Anhar Saputra di Suranto, Siker TV melaporkan. Polda Lampung melimpahkan 4 tersangka operasi tangkap tangan perkara PTSL Lampung Timur ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Berkas keempat tersangka dinyatakan lengkap atau P21 segera diadili di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Keempat tersangka PTSL Lampung Timur, yakni Himawan Santosa dan Henry Widyo Harjoko, ASN Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Dua lainnya, oknum ormas bernama Firmansyah dan Pokja Suparmin. Berkas keempat tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung Selasa sore. Tersangka Himawan adalah ASN dengan jabatan Inspektur Wilayah 2 di Inspektorat Lampung Timur. Himawan bersama tersangka Henry Widyo Harjoko bekerja sama dengan Firmansyah dan Suparmin memeras korban untuk menyerahkan sejumlah uang agar laporan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang ditangani Inspektorat Lampung Timur tidak dilanjutkan ke aparat penegak hukum. Penasehat hukum tersangka Himawan, Irwan Aprianto, menyatakan kliennya disangkakan terlibat dugaan pemerasan perkara kepala desa. Semua itu sudah disangkal dalam BAP dan akan diungkap di persidangan. Jadi hari ini betul dilimpahkan? Ya, betul dilimpahkan, dan ada isu-isu mereka akan dibebaskan itu, salah satu oknum anggota Dewan yang mengatakan bahwa mereka akan bebas dan lain-lain. Dugaan-dugaan itu sekarang terbukti bahwa mereka tidak dibebaskan oleh Polda Lampung, bahkan ditindaklanjuti sampai proses persidangan. Sangkaan pasal itu ada pasal 12 dengan pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Dugaannya atas perintah tadi Bang, apakah memang klien kita ini ada bukti berupa SMS atau memang ada ucapan atau seperti apa Bang? Kalau itu nanti di persidangan. Nanti di persidangan. Jadi nanti kita buka semua di persidangan, jadi nggak semuanya harus dibuka di publik. Yang jelas klien kita ini bukan ditangkap waktu OTT. Ya, pada saat itu dia sedang berobat di rumah sakit. Siap. Pasal yang dijerat adalah pasal 13 huruf E, pasal 11, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2001, Jungto Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kolisa Zahara, Siker TV melaporkan. Pencurian sepeda motor di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Senang, Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak sepeda motor keluarga pasien yang berada di areal parkir. Beginilah aksi kawanan pencuri sepeda motor yang terekam CCTV saat beraksi di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Senang, Bandar Lampung Selasa malam. Terlihat pelaku datang berboncengan, memasuki areal parkir, langsung mendekati sepeda motor sasaran. Hanya dengan hitungan detik, pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik keluarga pasien rawat inap. Jadi saya tegur lah yang punya motor itu, saya ke kamar dia, saya bilang masukin aja motor ke dalam. Udah itu dia bilang iya, ya udah saya tinggalin, saya sholat maghrib. Saya pikir dia mau pulang waktu itu, nggak tahu balik lagi taruh di sini lagi sama dia. Ya kita udah ngasih tahu sih, udah berapa kali ngasih tahu. Kalau untuk di tempat ini sendiri, udah berapa kali Pak kehilangan motor Pak? Kalau nggak salah ya ketiga kali ini. Ketiga kalinya? Saat itu yang jaga puskesmas ada berapa orang Pak? 3 orang yang piket. Oh, 3. Ya dia orang kan nggak ngawasin motor, dia ngawasin pasien. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Kedaton Bandar Lampung dengan menyertakan rekaman kamera pengawas CCTV. Kolisa Zahara, Siker TV melaporkan.
Iya, pemirsa, informasi tadi menutup Sigar 7 edisi hari ini. Saya Rosa Lavenia pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.